provinsi itu tidak ada. Kalau untuk provinsi, pemilihan provinsi itu belum ada. Nah, setelah tapi kan awalnya juga coba-coba aja nih, iseng-iseng aja ikut. Nah, setelah pembuatan video itu kan, video promosi, lalu syarat-syarat yang dipenuhi, dikirimlah melalui emailnya juga kan, email di Duta Kopi sendiri. Nah, dari situ itu diserahkan langsung dari nasional langsung yang seleksi, Bang. Nah, dari nasional itu yang Novi tahu setelah katanya diinformasikan itu tuh ada sekitar 300 peserta yang ikut yang di tingkat nasional karena itu syaratnya umum gitu dari umur 18 sampai 35 tahun tanpa ada batas seperti misalnya menikah atau yang lainnya nggak ada gitu ya kan. Nah, dari nasional itu kan dari 800 peserta itu disaring. Dari 800 peserta disaring menjadi 400 peserta. Nah, dari 400 peserta itu dipilih 200. Dari 200 nanti dikecilkan lagi jadi 160. Dari 160 peserta dikecilkan lagi menjadi 80 peserta. Dari 80 peserta dikecilkan lagi jadi 40 peserta. Nah, dari 40 peserta itu terdiri dari 20 putra dan 20 putri. Nah, dari tingkat nasional itu aku juga nggak tahu dari Provinsi Riau itu ada berapa orang gitu yang lolos gitu. Karena itu seleksinya langsung nasional gitu, Bang. Wah, berarti panjang nih perjuangan dan perjalanan seleksinya ya, Kak Novi. Iya. Nah, mungkin bisa kita kaitkan nih dengan Provinsi Riau terkait kopinya. Mungkin Kak Novia bisa cerita juga nih, mungkin kan kopi di Riau yang memang terkenal yang kita tahu mungkin kopi Liberica ya dari Selat Panjang. Nah, mungkin Iya. dari Kak Novia mungkin bisa menceritakan kepada kita apa sih potensi kopi dan bagaimana kopi Riau itu di tingkat nasional orang memandangnya. Nah, untuk kemarin itu kan lebih buat video promosi mengenai kopi Liberica langsung karena kan di Provinsi Riau kita ketahui penghasil kopi Liberica. Nah, untuk kopi Liberica sendiri itu didatangkan pada abad 19 dan didatangkan itu dari kopi Liberica ini sebenarnya asalnya dari Liberia, Afrika Barat. Nah, ketika didatangkan kopi Liberica ini dia sebagai pengganti kopi Arabica yang saat itu sedang terserang hama gitu. Jadi sebagai pengganti si kopi Liberica ini. Nah, dari sebenarnya kalau dibilang terlalu paham untuk kopi Liberica juga belum, tapi juga masih belajar gitu ya kan dari para ahlinya gitu. Kalau untuk secara umumnya yang lebih ketahui seperti itu, Bang. Oke, keren banget ya Bang Tony ya. Dari pengalamannya Kanovia langsung tesnya ke nasional ya kan, nggak ada penyisihan di provinsi juga. Nah dari Kanovia nih, apakah memang penyuka kopi atau apakah ada alasan khusus mengikuti Duta Kopi Indonesia, Kak? Untuk alasan khusus sebenarnya nggak ada. Awalnya juga cuman iseng-iseng coba gitu. Karena kan cuman menurut syarat administrasinya lolos. Nah, yang susah itu buat video karena sebenarnya dibilang penyuka kopi juga enggak gitu, kopi yang hitam ya. Tapi kalau kopi misalnya yang dicampur dengan susu, nah itu suka gitu kan. Nah, karena Novi juga emang coba-coba dan niatnya emang belajar-belajar aja gitu. Karena sebelumnya Novi juga nggak tahu kalau nggak ikut ajang ini, Novi juga nggak tahu ternyata di Provinsi Riau juga ada penghasil kopi gitu kan. Jadi melalui itulah suatu tantangan kan buat video promosi. Pertamanya kan disuruh buat video promosi mengenai kopi yang ada di provinsinya gitu ya kan. Cari nih Provinsi Riau ada penghasil kopi nggak gitu ya kan. Pas dicari rupanya ada. Dari situ belajar lah gimana sih kopi Liberica ini dari situ sebenarnya. Jadi sebenarnya niatnya iseng-iseng sekalian juga kepo nih di provinsi kita sendiri gitu ya kan. Iseng-iseng berhadiah ya Kak ya. Jadinya dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin
bisa cerita nggak Kak kalau misalkan dari pihak keluarga sendiri apakah mendukung ketika Kak Novia mengikuti kegiatan Duta Kopi ini atau malah tidak merestui atau seperti apa nih respon dari keluarga? Alhamdulillahnya dapat dukungan karena juga kan ini kan kita membawa nama provinsi kita. Lagian juga niatnya kan untuk belajar gitu kan. Apa salahnya kita sebagai putri daerah juga untuk lebih mempromosikan gitu kan daripada nanti ada orang-orang bukan putra daerah yang mempromosikan kopi kita sendiri gitu. Oke. Nah, dari Kak Novia sendiri nih, mungkin boleh apa ya? Apakah ada kendala nggak sih Kak ketika mengikuti apa namanya? Mengikuti hingga menjadi duta duta kopi ini? Apakah ada kendala khusus ketika mungkin saat registrasi atau mungkin eh, dalam pembuatan videonya nggak ada yang bisa ngevideoin atau seperti apa nih Kak? Sebenarnya itu kalau kendala mungkin dalam pembuatan videonya. Yang pertama juga ilmu Nopi juga masih kurang gitu ya kan. Jadi itu berdasarkan itu aja berdasarkan jurnal-jurnal, baca-baca jurnal, dari nonton-nonton YouTube gitu. Emang otodidak jadinya. Karena kayak ketika lulus ketika lulus itu kan 3 hari kemudian itu langsung ada yang namanya karantina tapi virtual gitu. Jadi nggak sempat untuk belajar juga untuk lebih dalam ya kan. Jadi hanya berdasarkan YouTube, berdasarkan jurnal-jurnal aja gitu. Mungkin kendalanya di pembuatan video gitu. Alhamdulillah kemarin tuh juga dapat bantuan dari teman untuk proses pengeditan videonya. Wah, keren. Berarti tetap didukung sama lingkungan juga ya, Kak ya, sampai Iya, ngebantuin juga alhamdulillah. ya, Kak ya. Oke. Dari Kak Novia ngerasa ada keuntungan apa sih yang dirasain ketika menjadi duta dan juga mengikuti event sana, event sini? Apakah ada keuntungan non materi ya, Kak ya? Terutamanya non materi keuntungan yang didapatkan dari menjadi duta kopi terutama. Kalau untuk benefit Kak Novia ke mute, Kak. Eh, masih ke mute, Kak. Nah, udah. nah untuk itu sendiri apa tadi Nasya? Terkait Benefit ya. keuntungan. Ya, Ya. keuntungan. Untuk benefitnya sendiri itu Nabi juga alhamdulillahnya kan ketika bergabung menjadi top 40 besar itu 20 putri dan 20 putri itu di situ dapat pelatihan-pelatihan juga gitu. Dapat pelatihan terus juga temu teman-teman daerah dari seluruh Indonesia. Nah, dari sana Nabi juga kan kebanyakan juga peserta yang lolos di top 40 ini itu tuh rata-rata yang punya coffee shop, barista gitu kan, petani. Nah, dari sana aku belajar gitu. Sempat juga kemarin ada pelatihan bersama Duta Kopi Bengkulu gitu kan. Jadi di situ Nabi belajar kan kakak itu kan sudah mendapatkan pengalaman pelatihan juga sebelumnya gitu kan. Dari situ Nabi belajar kak ajarin Nopi dong kak kayak gimana dari dari pembibitan kopi gitu kan sampai ke pasca panennya. Sempat belajar itu. Alhamdulillah itu dapat ilmu, dapat pengalaman sama dapat itu sih relasi yang banyak gitu kan. Senang kan ketemu ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia yang punya potensinya masing-masing juga, punya keunikan kopi di provinsinya masing-masing juga gitu. Oh iya, Kak. Mau tanya, berarti acara tingkat nasionalnya tatap muka ya, Kak? Virtual, Bang. Oh, virtual. Oke. Nah, Semua seleksinya itu virtual. ketika virtual berarti kan tetap ini ya, maksudnya seperti memperkenalkan kopi gitu kan ya. Nah, terkait kopi sendiri, Kak Novia mendapatkan produknya dari mana? Apakah ada sponsor atau nyari sendiri atau gimana, Kak? Mungkin bisa diceritain. Waktu itu
kebetulan kan aku juga ada eee, ngikuti di Instagram itu ada Dara Bengkalis kalau nggak salah. Nah, dari Bengkalis itu coba-coba nih DM. Jadi kayak usaha sendiri aja gitu. Karena kan nggak tahu mau nanya sama siapa gitu, karena kan waktunya juga mepet ya kan. Jadi, oh kebetulan ada Dara Kota Bengkalis ini gitu ya kan, dari Dara Bengkalis itulah coba DM kan. Tapi juga tahu kalau misalnya Kopi Liberika itu yang punya itu Pak Hakim. Nah, dari sana kan nanya kan sama, Dara Bengkalis, kasih kontaknya, dari situ lah terjalin komunikasi. Jadi dari Pak Hakim, nanti Pak Hakim katanya ada reseller di Kota Pekanbaru, dari sana dapat produknya. Nah, untuk pemilihan duta kopi sendiri, apa sih Kak aspek penilaian untuk pesertanya di tingkat nasional? Dan di tahun ini apakah tetap diadain gitu kan Kak? Dan bagaimana nih regenerasi untuk perwakilan Riau tahun? Nah, itu sih Bang sebenarnya kan, karena aku juga sebenarnya kata, yang panitia gitu ya kan, baru satu-satunya ini dari Provinsi Riau yang ikut, karena juga mungkin infonya juga belum tersebar, padahal, pemilihan ini udah tahun 2020 itu tahun kelima gitu, dari 2016 gitu kan. Nah, waktu pertama kali Novi jadi dari Provinsi Riau juga sebenarnya pengen sih kayak buat ada pengadaan lagi di provinsi dulu kan untuk, lebih lebih, maksimal gitu kan mengenai ilmu-ilmu kopinya gitu kan, apalagi kan kita bersaingnya juga nasional gitu ya kan. Nah, kemarin tuh, belum sempat juga ketemu dengan pemerintah, belum sempat juga, masih kayak belum tahu nih wadahnya kemana mana Novi nih gitu kan, mau ngelaporin kemana gitu kalau untuk pemilihan di Provinsi Riau gitu. Itu sih sebenarnya belum ada wadah untuk menyampaikannya itu, Bang. Sebenarnya ada sih yang kayak komunitas kopi gitu ya kan, Kopi Liberikanya ada gitu kan. Nah, mereka juga udah pernah gitu kan menyampaikan ke pemerintah, tapi nggak ada respon gitu. Sama juga Novi juga kemarin ini kan sibuk untuk mengerjakan, tugas akhir gitu. Oke, terkait tahun ini mungkin diadakan atau tidak kembali ke panitia mungkin ya Kak. Nah, atau ada dari Kak Novia nih regenerasi yang mewakili Riau ada rekomendasi atau bagaimana sih cara Kak Novia untuk mensosialisasikan ke masyarakat Riau bahwasanya ada pemilihan Duta Kopi Indonesia tahun 2021. Mungkin lebih aktifnya kan sekarang melalui sosial media sih Bang, Instagram gitu ya kan. Sebenarnya Instagram-nya juga udah sering Novi promosikan, dan kami juga punya Instagram Gerakan Edukasi Kopi gitu, melalui Instagram aja Bang. Oke Kak, melalui sosialisasi ya Kak. Nah, Mhm. terkait video tadi menarik nih Kak untuk dibahas. Apakah Kak Novia membuat video langsung ke lokasi perkebunan atau gimana nih? Atau mungkin ada link YouTube nanti bisa untuk kami lihat dan kami share juga gitu kan. Kalau Bahwasanya inilah Duta Kopi Riau 2020. untuk itu Bang, untuk video kemarin nggak ada melalui, terjun langsung ke kebunnya gitu kan, karena juga awalnya juga emang iseng-iseng aja Bang, gitu, nggak ada yang niatan niatan kali gitu, pokoknya coba aja deh gitu, karena kan kayaknya nggak akan lolos juga, karena kan ilmunya juga masih kurang gitu ya kan, hanya untuk nyak-nyak, iseng-iseng, sama belajar doang nih gitu kan. Jadi kalau untuk buat videonya kemarin itu berdasarkan, slide-slide aja gitu. Mungkin di awalnya mungkin perkenalan diri gitu kan, terus nanti selanjutnya slide-slide penjelasan gitu. Karena kemarin terhalang pandemi juga kan, Nah, ya benar jadi sih. apa-apa dilakuin bisanya sebisa mungkin yang di rumah aja gitu, manfaatin apa fasilitas yang ada di rumah aja. Oke. Terkait, sebagai Duta Kopi Riau, apa sih kesibukan lain, Kak Novia selain kuliah, organisasi, mungkin bisa diceritakan sehingga menambah motivasi juga nanti nih kepada teman-teman yang melihat tayangan ini? Untuk, kegiatan sehari-hari biasanya mungkin kuliah, terus juga, kalau sebisa mungkin juga untuk, mensosialisasikan kopi gitu kan, sama untuk ikut lebih sering lagi nih Novi ikut, pelatihan-pelatihan mengenai kopi gitu. Terus,
sekarang sih sebenarnya lagi mengembangkan komunitas gitu. Alhamdulillah juga kemarin sempat masuk di, perkumpulan petani dan penggiat kopi yang ada di Provinsi Riau. Cuman belum dapat, amanatnya untuk menjalankan, itunya, tugas-tugasnya gitu. Oke, terkait tadi Kak Novia juga ikut ke komunitas petani ya, petani muda Riau. Nah, saya ini juga sih Kak mendengar juga bahwasanya pemerintah provinsi ada nih mengadakan semacam mengirimkan anak Riau itu magang ke Jepang kalau nggak salah ya. Mungkin Kak Novia juga bisa mencari info tersebut dan bisa nih daftar mewakili Riau di tahun depan. Karena kan sebagai duta kopi juga sinkron lah gitu kan. Nah, terkait duta kopi tadi, Kak Novia tadi dari CV, saya baca kan juga jurusan teknik kimia ya. Sangat jauh berbeda gitu kan antara anak teknik dan mempelajari kopi. Mungkin bisa ceritakan pengalaman Kak Novia, apakah tadi tertarik dengan kopi semenjak kuliah, terus dan dukanya nih mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk hubungan antara teknik kimia dengan kopi sih, sebenarnya emang suka ikut ajang yang namanya duta, Bang. Karena di duta itu kita kayak belajar gitu, belajar misalnya kayak kopi gitu kan, duta kopi, belajar dulu kan kopi, oh ternyata di Provinsi Riau ada kopi nih gitu kan, belajar. Jadi kayak suka aja gitu, kayak kepo gitu, nyari-nyari info gitu. Terus nanti ada ajang apa ikut gitu kan. Terus nanti pelajari gitu. Jadi enak aja untuk mempelajari ajang-ajang yang kita ikutin, sebenarnya itu aja gitu. Kalau untuk teknik kimianya sendiri kan sebenarnya ada hubungan, semuanya itu ada hubungan dari teknik kimia ke duta kopi juga sebenarnya ada hubungannya juga untuk ke teknologinya gitu. Sebenarnya itu. Sebenarnya dulu juga sempet sih ada, cita-cita gitu kan, untuk yang namanya buat suatu proses, teknologi yang bisa menghasilkan kopi itu berbeda dari yang lainnya gitu. Misalkan kayak kopi sekarang kita tahu warnanya, hitam coklat gitu, hitam kecoklat-coklatan gitu. Pengennya dengan ilmu yang ada di teknik kimia mungkin bisa warnanya putih atau warnanya nggak kelihatan gitu ya kan. Mungkin seperti itu sih hubungan antara teknik kimia dengan yang namanya duta kopi. Oke Kak Novia, mungkin kita ini melihat perkembangan kopi Riau ya di masyarakat, karena mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia umumnya tidak tahu kalau Riau itu punya kopi yang memang udah terkenal juga gitu kan. Paling dari Sumatera kopi Aceh, terus kopi apa lagi ya, kopi Bengkulu kalau nggak salah ya, yang enak Iya, juga betul. terkenal. Nah, bagaimana nih cara Kak Novia mengenalkan eksistensi Kopi Liberica Riau kita supaya terkenal nih di tingkat nasional. Sebenarnya kopi Liberica ini untuk negara Malaysia dan Singapura itu udah terkenal. Di luar negeri justru dia terkenal kopi Liberica ini. Dikarenakan, rasanya, cita rasanya yang unik gitu kan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, terutama di Provinsi Riau, kenapa dia belum terkenal, itu mungkin karena harganya yang mahal. Karena kopi ini kopi premium, dan kopi premium ini maksudnya gini, pembudidayaan kopi ini sangat sulit gitu, bagi petani itu sulit gitu kan. Dan kopi Liberica itu juga dibudidayakan hanya ada di, Jambi dan di Meranti gitu. Yang paling besar itu kan di Jambi gitu, kopi Liberica Tunggal Jambi. Nah, karena itu tuh harganya mahal, karena dia kopi premium, dan juga kan kopi Liberica ini sudah memiliki hak paten indikasi geografis Meranti. Eee, dikarenakan itulah, harganya juga mahal dan mungkin, untuk coffee shop juga kan lebih memilih untuk Arabica dan Robusta untuk yang dijualnya kan, daripada si kopi Liberica ini. Nah, untuk promosi sendiri mungkin sebenarnya udah ada UMKM yang ada di, Mall SKA dan di Sukaramai yang ngejual kopi Liberica itu, ada stand-nya yang menjual kopi Liberica Meranti sendiri sebenarnya. Mungkin dari kitanya aja yang dari masyarakatnya juga masih kurang, tahu gitu, pengetahuannya masih kurang untuk mengenai kopi Liberica ini, karena kan harganya mahal itu, jadi orangnya juga, lebih baik, kopi Arabica atau Robusta gitu daripada kopi Liberica gitu, karena harganya yang mahal itu.
Benar sih Kak, mungkin karena memang harga mahal jadi di pasaran itu langka gitu ya, Iya, dijumpai sehingga, tidak terlalu terkenal. Mungkin faktornya betul. juga kenapa Malaysia, Singapura lebih terkenal mungkin jarak, Selat Panjang, Kepulauan Meranti kan Sepanjang. lebih dekat dengan, Malaysia, Singapura. Nah, terkait kopi Liberica tadi juga ini apa, menarik untuk dibahas. Saya ingin tahu Kak, karena mungkin di Pekanbaru saya juga nggak tahu nih di mana, coffee shop ataupun, penjualan kopi Liberica Meranti itu sendiri. Mungkin Kak Novia bisa rekomendasi nih, yang mungkin harganya terjangkau juga, walaupun premium kan pasti ada perbandingan harga. Baik Bang, untuk, di Kota Pekanbaru sendiri itu ada di Nadira Napoleon, itu sudah ada di gerai oleh-oleh gitu kan, udah ada kopi Liberica. Nah sebenarnya juga dia ada, penjualan yang 100 gram, per 100 gramnya itu 30.000. Tapi mungkin, di gerai oleh-oleh mungkin, lebih tinggi harganya sedikit ya kan. Terus juga ada di Sukaramai, di stan-stan UMKM itu Bang, sama di Mall SKA. Mall SKA lantai 3. Di stan UMKM itu ada itu yang jual kopi Liberica. Kalau untuk coffee shop sendiri itu belum ada sih setahu Novi yang ngejual, karena kan coffee shop itu lebih, menggunakan yang namanya Arabica sama Robusta, lagian juga perbandingan kopi hitamnya juga sedikit gitu kan. Jadi mungkin sayang mungkin coffee shop yang ngejual untuk kopi Liberica nanti harganya berapa lagi ya kan untuk dijual, gitu. Mungkin kalau untuk yang emang kopi bubuk atau kopi bijinya itu ada di stan UMKM, di Sukaramai, terus juga ada di Mall SKA, dan di gerai oleh-oleh itu di Nadira Napoleon. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau beli kopi Liberica ada di Mall SKA ya Kak, lantai 3 Iya. di deretan UMKM dan juga di Nadira Napoleon. Bisa dicek ya teman-teman, boleh dicobain nih. Kata Kak Novia sebagai Duta Kopi Indonesia, rasanya khas nih ya kan Kak? Iya. Oke. Mungkin Kak Novia boleh cerita sedikit mengenai kelebihan dari kopi Liberica kali ya Kak ya, biar anak muda sekarang kan taunya cuman cappuccino, terus juga kopi hitam yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin Kak Novia bisa membuat anak muda sekarang jadi lebih tertarik untuk mencoba kopi Liberica ini. Selain mungkin karena harganya mahal, mungkin bisa jadi pertimbangan anak muda biar nggak masalah mahal, yang penting enak gitu. Nah, untuk kopi Liberica sendiri itu memiliki kelebihan yang pertama kafeinnya rendah, yang kedua cita rasanya itu coklat walaupun dia tidak dicampur dengan coklat, dan aroma itu seperti nangka. Nah, satu lagi kelebihannya yaitu kopi Liberica ini dia, cocok bagi laki-laki maupun perempuan yang penderita lambung. Biasanya kan kayak asam lambung atau MAH itu cocok gitu karena dia kan kafeinnya rendah gitu untuk kopi Liberica sendiri. Jadi istilahnya lebih aman dikonsumsi ya Kak, dibandingkan Mhm. kopi-kopi yang kafeinnya kita nggak tahu takaran kafeinnya lebih tinggi. Wah, keren banget. Nih Kak Tony nih nggak mau beliin Nasya gitu Kak, buat dicobain. Kita di endorse dari Kanovia gitu nggak bisa ya Kak? Lagi Oke, berjuang juga. berbicara tentang tadi Nasya mendengarkan kalau Kanovia tertarik sekali nih dengan dunia duta. Nah, mungkin boleh cerita apakah Kanovia pernah gagal atau misalkan memang nggak pernah gagal langsung jadi duta aja terus gitu, apakah gimana? Silakan Kak. Kalau untuk, duta sendiri, nggak tahu dulu kan waktu kecil itu kan, setiap nonton yang namanya ajang Putri Indonesia, itu tuh kayak selalu pengen, pengen deh jadi Putri Indonesia, kayaknya tuh pakai mahkota, terus, jalan gitu kan, lambai-lambai tangan gitu ya kan, kayaknya tuh anggun, cantik gitu ya kan. Pokoknya setiap ajang Putri Indonesia selalu nonton gitu kan, kayak pengen deh jadi seperti Putri Indonesia. Nah setelah SMP, SMA gitu baru tahu lah ternyata kayak gini ternyata kayak gini ajang-ajang Putri Indonesia. Sepertinya nggak bisa nih, kebetulan kan pakai hijab, sepertinya nggak bisa nih ikut gitu kan. Mungkin ajang-ajang duta dulu yang dicoba gitu kan, ajang duta juga hampir sama gitu ya kan.
Nah, kebetulan kemarin itu juga ada di fakultas, ajang duta, coba nih. Karena sebenarnya niatnya juga emang belajar sama suka di dunia fashion gitu. Oke, berarti emang udah cinta sama dunia fashion ya, Kak ya? Kira-kira selain di fakultas dan Duta Kopi Indonesia, dari Kanovia pernah ikut duta apa aja nih, Kak? Kalau selama ini cuman duta fakultas, lalu duta kopi ini, dan ini juga sedang ngikutin duta lagi. Alhamdulillah ini juga lagi ngikutin juga. Mau spelling-spelling di sini nggak, Kak? Ikut duta apa nih? Alhamdulillah kemarin juga terpilih menjadi finalis Duta Lingkungan Kota Pekanbaru. Wah, keren. Nah, dari Kanovia pernah ngerasa takut atau misalkan takut gagal. Jadi sebelum mencoba nih udah takut duluan nih, Kak. Sebenarnya enggak sih, karena emang pertama dari diri sendiri juga suka men-challenge diri gitu, suka tantangan, terus juga kepo nih. Jadi setiap ada tantangan, oh nggak tahu nih, cari tahu sampai tahu, oh gini ternyata gitu. Coba ikut gitu. Lebih suka men-challenge diri sama suka belajar, suka kepo gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak ada itu sendiri sih, tantangan yang benar-benar kayaknya susah itu nggak ada, cuman memang niatnya gitu aja gitu, kayak pokoknya coba-coba aja gitu, semuanya dicoba gitu, kayak gimana nih gitu, apanya, sukanya, ya udah coba. Berarti selagi disuka, gas saja terus ya, Kak ya? Iya, Selagi coba masih aja selagi muda masih ya? muda. Iya, benar. Oke, mungkin dari Kak Tony ada pertanyaan lagi nih, Kak. Silakan. Oke, terkait duta tadi sempat juga nih saya melihat bahwasanya Kak Novia ini juga pernah ikut ya di pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru. Bukan Bang, baru Benar ikut, ya? Tahun baru berapa? tahun ini Oh, tahun. baru tahun ini ikutnya. Wah, alhamdulillah keren. Hampir semua duta nih dilibas oleh Kak Novia. Apa sih Pengen belajar. motivasi kakak mengikuti duta kak mungkin? Kalau untuk duta lingkungan ini Bang, Ya, mungkin duta lingkungan atau duta secara umum, motivasi Kak Novia nih. kalau untuk duta secara umum ya karena memang suka, yang pertama kan waktu kecil sukanya namanya Putri Indonesia, jalan gitu kan, pakai mahkota kayaknya tuh cantik gitu. Itu pertama, kayak motivasi waktu kecil nih gitu ya kan. Itu Oke, yang pertama, berarti yang kedua tuh bisa emang jadi emang Putri suka Indonesia ke depan ya. di ajang pageant gitu kan. Yang ketiga juga emang suka belajar gitu. Seperti kayak duta lingkungan juga kan belajar, kayaknya lingkungan yang seperti ini di Kota Pekanbaru jadi belajar gitu. Walaupun mungkin belum yang expert banget gitu, yang penting kita belajar gitu. Oke, mungkin bisa dikasih tips nih atau kiat-kiat kepada teman-teman semua. Apa sih yang harus dijadikan pedoman jika ingin menjadi seorang duta? Untuk tipsnya biar menjadi duta, pertama tuh kayak kita suka dulu sih, kayak, hobi gitu, untuk ikut-ikut itu gitu kan. Terus juga, niatnya juga untuk belajar, jangan niatnya, "Oh pokoknya harus juara satu," gitu kayak atau apa gitu, niat-niat yang untuk juara nggak usah gitu, yang penting ini belajar aja dulu gitu, yang penting, oh sampai sini ternyata kemampuan kita, kalau misalnya kita gagal nih, oh ternyata sampai sini harus belajar lagi nih gitu ya kan. Sebenarnya itu aja sih tipsnya. Pertama kita tahu dulu lah minat bakat kita di mana gitu kan, misalnya ada orang-orang yang minat bakatnya mungkin di menari, jadi lebih diarahkannya menari gitu ya kan. Kalau mungkin emang sukanya tuh modeling gitu ya kan, kan jalan gitu catwalk itu kan suka gitu kan. Nah, mungkin dari sana mungkin ikutnya ajang duta-duta terus gitu, dan kemauan untuk belajar sih sebenarnya. Oke, terkait tips menjadi seorang duta. Nah, mungkin bagi seorang duta juga banyak kesibukan lain tadi. Nah, apa sih manajemen waktu ataupun cara Kak Novia mengatur waktu tadi di antara kesibukan kuliah, organisasi, dan pemilihan duta?
Untuk manajemen waktunya, pertama kita harus tahu dulu prioritas. Nah, untuk Novi sendiri emang dari dulu juga setiap mengambil keputusan harus tahu nih konsekuensinya apa gitu kan. Ditambah juga kan kuliah di teknik juga lebih banyak praktikum. Jadi mungkin lebih ke tahu dulu prioritas kita apa, buat skala prioritas gitu ya kan. Kalau Novi mungkin lebih ke selesaikan dulu akademiknya, baru nanti hobi atau yang non akademiknya mengikuti gitu. Kalau Novi sih seperti itu. Mungkin kan setiap masing-masing individu juga punya prinsipnya masing-masing gitu ya kan. Mungkin lebih meninggalkan mungkin akademiknya gitu kan, baru dia dia mengembangkan mungkin hobi-hobinya dulu nih gitu kan, baru nanti dia kembali kuliah. Mungkin ada yang seperti itu di luar sana. Kalau untuk Novi pribadi kan memprioritaskan yang namanya akademik dulu, pokoknya kuliah selesai dulu gitu, nanti baru ngerjakan yang di luar kegiatan kampus gitu. Cuman kan sebenarnya kita udah punya timeline-nya sendiri gitu kan, misalnya dalam seminggu gitu ya kan, ngerjain apa aja gitu. Udah punya timeline tiap hari gitu ya kan, apa yang harus kita kerjain gitu. Oke. Berarti lebih kembali ke individunya berarti ya, Kak. Bagaimana tujuan mengikuti duta itu sendiri, apakah memang ada mengganggu kuliah atau tidak. Nah, terkait duta kembali lagi mungkin apa ya terkait duta ini bagaimana sih kita memandang seorang duta itu ketika kita udah menjadi duta mungkin ya pasti ya terkenal ataupun menjadi public figure. Nah, pasti banyak tantangan. Nah, tantangan terbesar nih bagi seorang duta menurut Kak Novia apa? Mungkin kan ada yang ya namanya kalau manusiawi iri ya mungkin biasa wajar gitu kan. Mungkin Kak Novia bisa cerita tantangan besar menjadi seorang duta. Mungkin lebih ke karena kan jurusan juga teknik nih, terus selalu kayak bilangnya dulu juga motivasinya, tapi juga baru ingat nih, motivasi terbesarnya kan kayaknya anak teknik nggak mungkin deh tampil cantik gitu ya kan, biasanya nih masuk lab, keluar lab gitu ya kan. Jadi mungkin itu salah satu juga motivasi untuk ikut duta, sekalian juga, mewujudkan mimpi-mimpi kecil ya kan. Nah, mungkin seperti itu sih dan untuk tantangan tersendiri menjadi duta sebenarnya nggak ada sih sebenarnya, kayak tergantung pribadi kita juga lagi menanggapi, kata-kata orang gitu. Oke, berarti ya sudah kalau memang jika ada ya iri mungkin ya wajar gitu kan ya kita harus masuk telinga kanan mungkin keluar telinga kiri. Ibaratkan semakin tinggi pohon maka semakin kuat pula angin menerpa. Nah, terkait besok nih kan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Sebagai duta kopi mungkin Kak Novia bisa menceritakan kepada kita kopi mana saja nih di Indonesia itu yang terkenal, yang enak gitu kan. Nah, mungkin Kak Novia bisa cerita juga tentang sejarah kopi di Indonesia. Untuk, kopi yang katanya sih menurut, eee, itu, ranking-an gitu kan, kopi, terenak di Indonesia itu ada kopi Arabica Gayo, terus juga kopi Liberica Meranti, kopi Robusta gitu, yang ada di Bengkulu. Terus kopi Liberica Tunggal Jambi, kopi Liberica ya, kopi Liberica Tunggal Jambi, dan kopi apa lagi ya, yang paling terkenal itu biasanya Arabica Gayo yang di Aceh. Kalau untuk sejarah Nopi juga masih kurang ya Bang untuk kopi sendiri, yang Nopi tahu juga untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kan penghasil kopi keempat terbesar di dunia, namun kita itu, jumlah peminum yang sedikit gitu di dunia. Jadi mungkin itu aja yang Nopi tahu Bang. Oke, terkait kopi tadi. Nah, mungkin ini mungkin ya tren dan kekinian ya bagi kita seorang milenial. Ketika kita memasuki kafe-kafe kopi gitu kan, pasti banyak nih apa seperti kalimat ataupun ya seperti ini sih caption gitu kan yang menyatakan kopi dan tentang perasaan atau apa gitu. Mungkin Kak Novia bisa berbagi juga nih apa motivasi yang kita dapatkan dari kopi itu sendiri.
maksudnya Bang, motivasi yang seperti apa nih Bang? Yang kayak tren-tren, tentang kopi dengan perasaan gitu ya Bang? Nah, ya benar, Caption-caption yang ada di benar Kak. mungkin mungkin gini sih Bang, apalagi sejak beberapa tahun terakhir ini kan, kopi shop atau kopi-kopi yang milenial gitu sekarang kan lebih suka nongkrongnya nih di coffee shop gitu ya kan. Mungkin karena kebanyakan milenial yang kan dulu kita tahunya kalau untuk kopi kan, untuk bapak-bapak aja nih yang nongkrong gitu ya kan. Kalau sekarang kan lebih banyaknya kaum milenial ini. Nah, karena kaum milenial itu mungkin lebih biasanya kan berhubungan dengan yang namanya perasaan-perasaan gitu mungkin kan. Mungkin juga biar enak aja gitu datang ke kopi ini, oh ternyata dikasih-kasih, kata-kata motivasi mengenai ini gitu ya kan. Mungkin karena membangkitkan lagi-lagi tren aja gitu ya kan, anak muda kaum milenial juga datang-datang nongkrongnya ke coffee shop gitu ya kan. Nah, karena itu tuh mungkin dibuatlah suatu kata-kata quotes-quotes yang emang menjurusnya ke perasaan gitu, mungkin lebih lebih menggelorakan kaum milenialnya aja kali, motivasi si coffee shop itu buat seperti itu. Oke. Iya. Oke. Jadi lebih ke tren aja ya Kak ya. Anak muda Iya, zaman sekarang kan kalau trennya A, ngikutin A, lagi tren ngikutin, B, iya, ngikutin B gitu ya. mhm. Oh iya, mungkin eh terkait dengan Duta Kopi dan juga keseharian dari Kanovia, mungkin boleh sharing mengenai rencana Kanovia ke depannya nih dalam dunia perdutaan ataupun dalam dunia permodelan. Gitu. Silakan. Untuk selanjutnya yang paling kan ini kemarin Novi ikut Duta Kopi ini pemilihannya itu di bulan, September akhir hingga Oktober gitu kan. Mungkin lebih mencari bibit untuk meneruskan yang di Provinsi Riau untuk beberapa bulan ini kan, lebih ke sana, sama untuk beberapa persiapan yang lainnya gitu kan. Ada masalah akademis juga harus diselesaikan, banyak juga yang dikejar kan, akademis tuh untuk pemilihan, yang menyiapkan pemilihan Indonesia di apa dulu kan Duta Kopi Indonesia tahun ini, tahun 2021 ini juga kan, persiapan itu sih lebih ke sana. Banyak ya Kak yang harus dipersiapkan ya Kak ya. Dari Mhm, kuliah, perdutaan ini, regenerasi juga ya Kak ya, harus iya, dipikirkan. harus dipikirkan juga Oke. untuk bibit Mungkin, selanjutnya. ya gimana Kak? Iya, untuk bibit selanjutnya kan, kita kan kalau bisa itu mungkin yang lebih ilmunya lebih, wow nih, lebih mantap dari Novi. Novi kan juga belajarnya cuma otodidak gitu ya kan. Tahu ada juga kan kami juga udah ada komunitas, dan dari komunitas itu mungkin ada beberapa bibit yang akan kita kirimkan ke nasional. Oke. Untuk komunitas ini, kalau misalkan ada teman-teman yang menonton mungkin ya Kak, dan ingin bergabung ke komunitas tersebut, apakah ada persyaratan khusus atau seperti apa nih Kak? Untuk persyaratan nggak ada sih, kami sebenarnya masih mempersiapkan karena juga, yang di dalam grup itu juga mahasiswa tingkat akhir nih, jadi pada menyelesaikan studinya masing-masing, sibuk masing-masing, jadi masih kayak kadang-kadang kami obrolin, kadang-kadang apalagi gitu, nggak ada lagi pembahasannya, mungkin seperti itu, masih yang kayak kontak masing-masing aja gitu, sosial media masing-masing aja dulu gitu, belum ada, untuk pembukaan OR gitu, masih yang kami-kami aja gitu, komunitas yang kami-kami aja. Oke, berarti belum belum diusahakan untuk meluas dulu ya Kak ya, masih fokus untuk Mhm, internal dulu aja Kak. internet. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 24.04 dan sudah tidak terasa sudah 44 menit kita ngobrol nih sama Kak Novia. Mungkin Kak Novia boleh nih sharing harapan ataupun juga closing statement mengenai menjadi duta kopi biar menginspirasi kaum muda. Nah, sebenarnya untuk yang pertama itu untuk pemerintah, semoga juga pemerintah lebih bisa melirik, potensi-potensi, putra-putri daerahnya gitu ya kan. Itu yang pertama untuk pemerintah, yang kedua juga untuk, kaum milenial jangan, putus asa, terus terus belajar gitu, walaupun gagal
apapun yang kita raih, walaupun gagal tetap belajar. Yang ketiga juga kemauan kita sih sebenarnya untuk belajar, terus belajar gitu kan. Nah, terus juga mungkin lebih bisa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan mungkin dari pemerintah dan mendapatkan support juga dari pemerintah gitu ya kan. Kami juga masih berusaha gitu untuk sampai ke pemerintah sebenarnya gitu ya kan. Kami juga udah punya tas tapi kan belum sampai ke pemerintah gitu. Jadi mungkin lebih mensosialisasinya ke pemerintah dulu kan. Lebih baik kita untuk provinsinya dulu nih yang dikuatkan, baru nanti bisa kita bersaing di ajang nasional. Oke, keren banget ya Kak. Semoga ke depannya, mana tahu karena nonton video kita, live streaming kita, pemerintah provinsi langsung melirik Kak Novia sebagai duta kopi dan akhirnya menginisiasi untuk membantu dalam pembangunan komunitas yang Kak Novia bangun. Amin ya Kak ya. Oke, mungkin cukup sekian super obrol-obrol kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton di YouTube, juga di live Instagram kita. Hingga selesai saat ini, saya Nasya dan juga rekan saya, Bang Tani. Saya Tony Kurniawan, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Super Obrol di minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kami Baik, selaku Kak Novia mungkin bisa menutup juga nih. Terima kasih buat kakak abang, bapak ibu yang sedang menonton ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, karena saya juga masih belajar gitu kan. Saya sharing ini juga bukan karena saya lebih baik, tapi karena saya mungkin memiliki kesempatan untuk saat ini gitu ya kan. Mohon maaf atas semua kesalahan apabila ada kesalahan kata atau mungkin salah-salah penyampaian ini pada hari ini gitu ya kan. Mungkin ada orang-orang yang lebih tahu nih mengenai kopi yang ada di Provinsi Riau atau kopi yang ada di Indonesia. Mohon maaf aja sebesar-besarnya, saya juga masih belajar gitu. Mungkin itu aja, Bang. Oke, kembali terima kasih juga. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novia sudah bersedia hadir ya Kak. Terima kasih juga.